Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama aku di channel Sana Stadra. Wow, mengerikan. Kita sekarang sudah berada di 100 subscriber. Buat kalian semua, terima kasih yang selalu ada bersamaku selama ini, mendukungku sejak awal. Ini baru awal dari perjalanan yang akan menjadi lebih besar, dan aku sangat senang sekali kalian selalu ada bersamaku. Jadi spesial di 100 subscriber ini, saya akan menceritakan tentang perjalanan saya sih, gimana saya bisa sampai bekerja ke Jepang dari awal proses ya. Mungkin dari kalian juga banyak yang bertanya, entah itu di TikTok maupun di komenan YouTube maupun di apa gitu kan, gimana sih caranya bekerja ke Jepang. Nah, inilah prosesku dari awal prosesku hingga aku bisa sampai bekerja di Jepang. Jadi waktu itu tuh aku baru lulus sekolah di SMK Sukabumi ya, di SMK Teknologi Komputer dan Jaringan. Waktu itu setelah lulus sekolah, aku tuh nganggur lah selama 7 bulan. Dan di salah 7 bulan itu, aku tuh mencoba berbisnis di bidang parfum, pengharum ruangan. Lumayan lah, 2 bulan, 3 bulan memang saya tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi di 3 bulan ke depan, saya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Sampai-sampai saya bisa beli handphone, beli motor juga meskipun bekas ya. Tapi setelah bisnis parfum itu berjalan dengan lancar, ya namanya juga bisnis kan, ada di atasnya ada di bawahnya. Tiba-tiba bisnis itu rugi besar, bangkrut lah. Ya menghabiskan banyak modal tanpa mendapatkan sepeser pun keuntungan waktu itu tuh. Di situ saya sambil galau kan, bisnis saya bangkrut, kabut, scroll TikTok. Kemudian saya melihat tuh video TikTok tuh orang yang sedang bekerja di Jepang. Wih, kata saya tuh menarik ini tuh kan. Kataku tuh ini menarik. Bagaimana sih caranya kerja ke Jepang tuh? Akhirnya aku tuh cari-cari tuh informasi. Ya, dari mana informasi? Tahunya saya dapat informasi bahwa ke Jepang itu harus belajar bahasa. Dan aku tuh sempetin cari-cari LPK yang bagus itu kan di mana, dan akhirnya saya menemukan ya lokasinya juga dekat dengan saya di Cikajang Garut, dengan rumah saya dekat. Di situ saya masuk ke LPK tuh ya, belajar sekitaran 1 tahun lebih dan melewati proses yang begitu panjang ya. Harusnya aku tuh 4 bulan sampai 5 bulan itu udah lulus, udah berangkat. Cuma waktu itu karena aku belajarnya nggak terlalu semangat, karena beban pikiran juga kan, waktu udah rugi masuk LPK masih kebawa pikiran dengan waktu yang lama dan melewati proses ya. Terutama ya tantangan yang paling besar tuh saat belajar bahasa Jepang tuh aku tuh ya di ujian JFT atau yang disebut juga ujian bahasa Jepang tambah ujian skill ya. Karena saya tuh ke Jepang itu bukan magang, saya tuh ngambilnya langsung job TG, Gino, atau yang disebut juga pekerja ahli. Jadi harus ada membutuhkan sertifikat bahasa dan sertifikat skill yang mau kita ambil gitu. Contohnya seperti saya sekarang kerja di restoran, jadi kita waktu Indonesia tuh ngambil skill ya tentang restoran itu, skill restorannya. Ya pas ujian bahasa tuh saya tuh sempat nyerah, tapi ya karena melihat orang tua juga menaruh besar harapan kepada aku, dengan berkat orang tua juga, akhirnya aku lulus di ketiga kalinya. Aku tuh 2 kali nggak lulus ujian bahasanya itu, serius. Itu tuh hampir down banget, pengen nyerah. Tapi ya berkat doa orang tua, ibu bapakku, aku bisa lulus juga. Dan ujian skillnya itu aku 2 kali juga. Yang pertama tuh aku sama sekali nggak belajar. Soalnya aku tuh mau lihat dulu kan soal-soalnya kayak gimana ujiannya. Tahu-tahunya ya meledak, susah. Ternyata susah, yang dikira aku gampang tuh soalnya tuh susah, bener kan.
Akhirnya aku tuh gagal, dan yang ujian kedua belajarlah sekitaran 2 minggu, akhirnya lulus juga. Di situ tuh aku tuh langsung tuh coba mindset atau wawancara kan perusahaan Jepang, dan akhirnya 1 kali wawancara aku langsung diterima di job yang sekarang di restoran. Nah, jadi buat kalian juga yang sedang belajar bahasa Jepang, atau juga buat kalian yang sedang ingin untuk pergi ke Jepang cari informasi, ya mungkin aku itu itulah prosesku untuk menuju bekerja di Jepang itu. Mungkin proses kalian juga pada berbeda mungkin ya, pasti berbeda lah. Buat kalian juga jangan berkecil hati yang tidak mempunyai biaya untuk belajar bahasa Jepang, karena sekarang udah banyak channel-channel YouTube yang mengajarkan bahasa Jepang. Kalian bisa otodidak. Biaya atau kondisi bukanlah pemutus impian kalian, tetapi sebagaimana impian kalian, sebesar mana impian kalian, jika kalian ingin itu terjadi, maka kalianlah yang akan mewujudkannya sendiri. Jadi pokoknya semangat terus ya buat kalian yang lagi belajar ya, meskipun saya juga hampir menyerah, tapi ya menyerah bukanlah suatu pilihan untukku waktu saat itu kan. Mungkin kalau dulu aku sudah menyerah, aku tidak bisa bekerja seperti ini di Jepang. Dan setelah bekerja di Jepang, belum lama aku tuh baru 9 bulan, sekarang tuh masih 10 bulan. Karena di hari libur seperti ini tuh, aku tuh kayak kabut. Akhirnya aku memutuskan berpikir untuk nyoba sih konten kayaknya menarik nih. Karena aku tuh orangnya tuh Atarashi challenge ga suki na hito desu. Jadi orang yang suka dengan challenge baru. Jadi apapun ada challenge yang baru pasti saya kerjakan, karena saya suka dengan challenge yang baru. Makanya saya memulai YouTube ini, konten di TikTok, di YouTube itu adalah salah satu challenge yang baru bagi saya gitu, yang belum pernah saya lakukan, baru sekarang saya melakukannya. Dan akhirnya terima kasihnya, tanpa kalian semua aku tidak bisa sampai di titik ini. Tanpa kalian semua mungkin YouTubeku gak bakalan mencapai 100 subscriber pertama. Ya mungkin bagi orang lain 100 subscriber pertama itu bukanlah hal apa-apa gitu kan. Tapi bagiku ini adalah awal mula perjuanganku untuk menuju ke depannya lebih besar lagi. Karena pendapatan yang lebih besar itu bukanlah seberapa mana kita pintar atau punya skill untuk mengejarnya, tetapi pendapatan yang besar itu atau pencapaian yang terbaik itu adalah dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini. Pokoknya terima kasih banget buat kalian semua yang udah support, maupun di TikTok, di YouTube juga. Saya coba-coba konten, dan maaf banget jika konten saya tidak terlalu menarik kayak konten orang lain, karena saya masih belajar konten-konten di YouTube juga, belum memahami YouTube itu seperti apa gitu kan. Biar video ini lebih seru, jadi aku sekarang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi bukan di YouTube, ya pertanyaan di TikTok, cuman aku jawab di YouTube sini. Ya mungkin kalian bertanya kan, banyak yang bertanya membutuhkan biaya berapa sih untuk bisa sampai kerja ke Jepang. Seperti yang di video awal, biaya bukanlah faktor yang menentukan impianmu menjadi tidak mewujudkannya, tetapi impian yang kamu ingin wujudkan, kamu sendiri yang kamu harus wujudkan. Pokoknya gitulah, ini itu bisa kata-kata. Ya awal aku tuh ya mungkin ya teman-teman juga berbeda sih. Kalau untuk pendidikan bahasa Jepang biaya juga. Awal aku masuk LPK tuh, pendidikan awal tuh aku tuh bayar 6 juta. 6 juta itu udah include kan, udah termasuk makan, wifi, asrama juga di LPK tuh, di sekolah bahasa Jepang tuh 6 juta itu. Nah setelah itu lolos kan, untuk biaya ujian itu, kalau biaya ujian itu ditanggung sendiri, kita yang bayar ujian 400.000, sekarang naik lah ujiannya itu. Terus ya mungkin dari situ biaya untuk sehari-hari lah buat ngopi kalian yang selama di LPK. Dan untuk masa keberangkatan itu yang membuat saya tuh besar tuh, makanya saya memakai dana talang yang disediakan oleh pihak pembelajaran bahasa Jepang atau LPK. Biaya keberangkatan itu sekitar 25 gitu. Itu tuh belum termasuk 25 tuh biaya keberangkatan doang, belum termasuk mengurus visa. Kalau itu lo habis-habis lah saya tuh sama biaya belajar tuh 40-an, 45, 40, 35, 40-an lah habis saya tuh.
uang tuh membutuhkan segitu. Dan mungkin dari saya kali ini segitu dulu. Terima kasih banyak buat kalian semua karena udah support aku sampai titik ini di TikTok maupun di YouTube. Konten-konten yang akan saya buat ke depannya itu akan jauh lebih menarik dari hari ini. Karena saya tidak pernah berhenti belajar dari orang-orang hebat karena saya ingin menjadi hebat seperti mereka. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan konten-kontenku dan ingin tahu tentang keseharianku di Jepang, kalian bisa klik tombol subscribe, like dan komen dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaruku. Dan spesial buat kalian semua yang udah support saya terus, makasih banyak. Ini spesialnya, jika channel YouTube ini mencapai 1000 subscriber, maka saya akan giveaway uang sebesar 1 juta buat 20 orang pemenang. Maka tunggu saja channel sampai 1000 subscriber dan jangan lupa klik tombol subscribe agar giveaway-nya segera dilaksanakan. Oke guys, segitu dulu. Terima kasih dari saya, Sanasara. Enjoy your my life. Bye bye.